Menurut Anda, memangnya kalau Anda berdosa itu atas kuasa Allah? Iya, Berarti Anda berdosa karena kehendak Dia. karena semua makhluk dikuasai oleh Allah. Pak Aca, Islam atau Kristen, Pak Aca? Islam, Kak. Oke, mau bertanya, Pak. Ya, maksudnya saya mau tanya, soalnya ada lagi bingung. Menurut aku, maksudnya orang tuanya orang Kristen itu, maksudnya kenapa sih bisa mati gitu? Maksudnya bingung. Terus seketika mati, dia akan bangkit lagi yang kedua kalinya. Maksudnya itu saya lagi bingung aja sih. Soalnya kalau menurut saya yang bisa mendapatkan hal itu ya cuma kita sebagai makhluk yang bisa menerima ajal tentu. Kamu memang kematian. Oke, baik. Kamu memangnya bisa mati bangkit sendiri? Ya nggak bisa lah. Loh, katamu cuman makhluk yang bisa kayak gitu. Ternyata kamu nggak bisa. Ya maksudnya kan ini persoalannya yang bisa menerima kematiannya cuma makhluk, kita sebagai makhluk aja, tapi Tuhan masa bisa? Ini bingung, cuma bukan mau mengejek, cuma agak bingung aja begitu, Pak. Oke. Tuhan itu gelar itu nggak bisa mati, Pak. Yang mati itu memang makhluk atau kemanusiaannya. Betul. Yang mati dari Tuhan Yesus itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kealahan Yesus itu nggak pernah mati. Makanya kenapa dia dilahirkan? Nah, supaya dia bisa mati itu. Keilahian Yesus itu nggak mati, yang mati itu kemanusiaannya. Hakikatnya yang adalah makhluk itu. Tapi menurut kakak Tuhan tuh bisa mati gitu? Bisa lah, orang dia bisa bangkit lagi. Dan tujuan dia sengaja mati itu untuk membuktikan ke orang-orang bahwa dia Tuhan yang benar. Makanya dia mati, bangkit, membuktikan kepada semua orang. Kalau dia tidak membuktikan dia bisa bangkit dan membangkitkan, nanti orang nggak ada yang percaya Tuhan-Tuhan yang ngaku-ngaku, Bang. Karena kan gini, Soalnya sabar, Bang. Ada begitu banyak yang ngaku-ngaku Tuhan di dunia ini. Mukanya, batang hidungnya aja dia nggak sanggup membuktikan, apalagi membuktikan dia membangkitkan orang. Kan kenapa Yesus harus begitu? Karena terlalu banyak Tuhan gadungan. Itu makanya abang pun jangan percaya sama Tuhan-Tuhan gadungan. Yang bisa membuktikan dia Tuhan beneran, ya dia harus bangkit, mati dan bangkit dulu dong. ya, Itu. maksudnya satu lagi, maksudnya kalau menurut saya kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dia bisa mati, berarti menurut saya dia lemah. Tuhan itu Loh, dia lemah. bisa bangkit. Kan udah saya bilang dia bisa bangkit. Dia bangkit. Dia mau membuktikan dia bisa bangkit. Karena kalau cuman ngaku-ngaku Tuhan nggak mati pun, Bang, batu itu pun nggak mati, udara pun nggak mati, betul nggak? Logikanya kan gitu. Benda mati itu memang nggak bisa mati, Bang. Jadi itu tadi, kenapa dia harus mati? Ya dia mau membuktikan kepada orang-orang bahwa dia itu adalah Tuhan dengan mati dan bangkitnya itu. Soalnya banyak banget gini, Tuhan gadungan. Sebelum Yesus itu menjelma menjadi manusia, udah banyak kali ribuan jenis-jenis Tuhan ya menyesatkan banyak orang, tapi nggak bisa membuktikan. Disembah, tapi dia nurunkan hujan aja kadang nggak bisa, kadang dia membangkitkan orang mati nggak bisa, menyembuhkan penyakit pun nggak bisa. Banyak yang ngaku-ngaku Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu membuktikan dirinya menyembuhkan. Coba aku tanya ini lagi soalnya coba kalau aku tanya dulu abang. Kalau abang ngaku orang kaya, kalau nggak abang buktikan, ada yang percaya nggak, Bang? Iya, ya mesti perlu. Ya itu yang dilakukan Yesus. Dia membuktikan bahwa dia itu sanggup membangkitkan orang mati. Ya, ini kan kadang ini saya juga bingung. Ini saya tidak mengajar ke agama kakak tuh kan saya bingung nih berapa persoalan Tuhan di Kristen. Ada bilang Bapa, Roh Kudus, Allah, dan apa satu? Itu ada tiga itu.
Maksudnya sebenarnya ini yang mana? Yesus atau Roh Kudus atau Allah begitu. Maksudnya saya juga bingung kan. Maksudnya ini berarti Tuhan ini tiga begitu. Soalnya Tiga. kalau iya, maksudnya itu bingung aja. Maksudnya ingin mau tahu aja. Kira-kira cara kepercayaannya sampai dijadikan satu di antara tiga itu gimana sampai bisa menyatu? Dijadikan satu di antara tiga, ini dasar pertanyaan Anda dari mana ini? Ya itu kan kadang ada bilang ya Bapak kan kayak Oke. Allah kan Dijadikan Tuhan satu di antara tiga. Saya tanya abang manusia? ya manusia. Nah, oke. Di antara badan, suara dan nafas abang, yang mana yang manusia? Mana? Ini saya tanya. Abang kan manusia ngakunya. Di antara nafas yang keluar dari hidung kau itu, roh kau, ya, suaramu sama badanmu, yang mana yang manusia? Biar aku tahu satu yang dijadikan manusia itu yang mana di antara tiga ini. Ya kalau bicara secara penglihatan ya anggota tubuh. Karena yang dilihat, yang terlihat begitu kan? Oke, suaramu itu manusia nggak? Suara manusia bukan? Ya suara saya. Iya, maksudnya dikeluarkan karena ada roh. Kalau saya sih begitu. Maksudnya Dikeluarkan karena ada pikiran lah, bukan karena ada roh. Nafasmu itu keluar karena ada roh, itu baru aku percaya. kita bilang berdasarkan ada pikiran. Tanpa roh itu pikiran saya bisa berfungsi, saya bisa ada. Tanpa Kan kita ini roh, kan- tanpa pikiran, tanpa badan, Anda nggak bisa disebut manusia, Bang. Kalau abang tanpa roh, tanpa pikiran, Anda disebutnya mayat. Mayat mati. Kalau Anda tanpa tubuh, cuman ada rohnya saja, Anda disebut hantu gentayangan. Nah, jadi di antara ketiganya ini, roh, suara, dan badan, yang mana yang manusia? Itu kan pertanyaanmu terhadapku. Iya. Ini satu lagi Ustaz. Ada kakak bilang tadi dia akan bangkit yang kedua kalinya. Ini dulu ngomongin tentang Tritunggal tadi dulu. Kau jawab dulu. Di antara Ya, rohmu, pikiranmu, sama badanmu, yang mana manusia? Karena pertanyaanmu kan itu tadi. Atau kau mau Kalau itu kan mengakui ketiganya ini dalam satu manusia? Gimana ya? Masa kau hakikat manusia aja nggak tahu, kau nanya hakikat Tuhan? Ini kita bicara tentang manusia yang kelihatan aja, kau nggak ngerti, Pak. Cemana? Kalau mau Tanya apa, Pak? Iya. Bapak pernah lihat mayat? Ku ajarin dulu, Bapak. Bapak pernah lihat mayat? Iya, pernah. Ya, mayat itu punya badan doang kan? Ya, ada suaranya nggak mayat itu, Pak? Ya jelas nggak ada. Nggak ada. Ada nafasnya nggak? Nggak ada. Yang menghidupkan satu mayat itu, ya, satu mayat itu menjadi hidup, itu dengan adanya nafas dan pikiran tadi, suara tadi, maka dia disebut hidup. Demikian Allah kami. Allah kami itu tidak mungkin disebut Allah yang hidup kalau dia tidak punya firman, tidak punya Roh Kudus. Yesus itu firmannya Allah kami. Roh Kudus itu nafasnya, rohnya Allah kami. Satu dalam satu hakikat. Kayak kau, Pak. Kau itu cuma satu, tapi kau terdiri dari badan, nafas, dan suara. Makanya kau juga disebut ada punya tiga realita dalam satu manusia. Itulah Allah kami. Allah kami cuma satu, Pak. Firman dan rohnya satu di dalam Allah kami. Jadi jangan kau tanya lagi, yang mana yang Allah? Ketiganya Esa. Ketiganya itu dalam satu hakikat Allah. Itu kayak kau aja, Pak. Gak usah jauh-jauh. Makanya aku tanya kau, di antara kau itu mana yang manusia? Suaramu, rohmu, atau badanmu, atau ketiganya? Ketiganya toh baru jadi satu manusia hidup kan? Betul nggak? Ah, udah pinter sekarang karena udah diem. Udah pinter sekarang. Kan? Versi tingkat begitu berarti itu versi makhluk manusia. Maksudnya itu yang diciptakan, tapi kalau masa Tuhan mau disamakan seperti Loh, manusia. kau pernah baca hadis? Ya,
hadis di dalam Quranmu dikatakan, janganlah kalian bertengkar memukul wajah sebab Adam diciptakan menurut Ar-Rahman, menurut rupanya Allah. Kemana? Ada hadisnya. Bahkan di Alkitab kami di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambaran manusia itu diambil dari gambaran Allah. Nggak pernah baca hadis berarti Bapak ini. Ini Kak, ada abang satu juga, dia lagi Ustadz, dia lagi penasaran, dia lagi dengar, Silakan, nggak apa-apa. Silakan. dia lagi dengar saya sama kakak tukar pikiran ya, dia mungkin ada mau tanya sedikit terkait ini. Silakan Tat. Halo Mbak. Halo Pak Ustadz, selamat siang. Ya, selamat malam. Kalau di sini udah malam. Siap Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ada yang mungkin yang mau ditanya. Bapaknya di mana ini? Saya di Saturnus. Maksudnya di mana Iya, posisinya? saya di belahan negeri lain Pak. Oh, di luar negeri berarti. Iya, silakan Bapak mau bertanya apa Pak Ustadz? Saya nggak tahu mau tanya apa. Ibu Oh. aja yang tanya ke saya. Oke. Ya, orang Batak Siap. ya kayaknya. Boleh ya. Pertanyaan saya simple ya Pak ya. Sebelum Nabi Anda menjadi Muslim pertama, ada ya di dalam Quran dikatakan dia adalah Muslim yang pertama. Oke. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan menjadi Muslim pertama, dia beragama apa sih Tat? Kalau saya boleh. Terus? Udah itu aja. Iya. Gitu. Oh, dia beragama apa? Hal yang paling sederhana bahwa kalau dijelaskan di dalam Al-Quran, Islam itu dia terlembaga sudah saat proses penciptaan. Nah, di dalam Al-Quran ketika manusia diciptakan di muka bumi ini ada proses perjanjian primordial. Proses perjanjian primordial itu di dalam Al-Quran namanya alastu birabbikum qalu bala syahidina. Boleh dicek ayat itu. Jadi ada prosesi pengakuan bahwa manusia, segala manusia meyakini dirinya sebagai Tuhan. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai landasan kontinental untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hal yang paling sederhana, Ibu percaya nggak bahwa Tuhan itu hukumnya satu, dia nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, dia nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Kita takut kena bentat, takut ketahuan. Oh gitu ya. Sorry. Nanti aja ya Tat. Ya siap. Terima kasih Pak Ustadz. Oh, saya bukan Ustadz, bukan Ustadz saya. Aduh. Oke, siap. Orang Silakan, biasa. Lanjut. Saya orang biasa. Oke. Kira-kira pertanyaan paling sederhana, kalau hukumnya Tuhan itu tunggal dan satu, pertanyaan sederhana yang tadi kakak saya tanya itu, kenapa Tuhan itu harus terlembaga kalau tiga? Mohon maaf ya semuanya di sini, terlembaga kalau tiga orang, bukan tiga orang, sorry, mohon maaf. Tadi kakak menjelaskan bahwa kan dalam Kristen itu ada konsep Trinitas, iya kan? Kira-kira begitu. Iya tidak Mbak? Iya tidak Kak maksudnya? Oh, ini sekarang Ustadz bertanya? Iya. Oh, enggak, kirain Nanti tadi. saya jelaskan konteksnya begitu. Iya. Ya, makanya prosesi perjanjian primordial itu sudah melembaga bahwa Islam sudah terlembaga ketika Nabi Allah Adam sudah ada. Makanya di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, surah keempat 114 ayat 1 sampai 4, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal, Tuhan tidak diberanakan, Tuhan pula tidak memberanakan. Artinya sudah ada prosesi pengakuan bahwa manusia pertama Nabi Allah Adam dia terlembaga sebagai mengagamakan sebagai Islam. Kira-kira seperti itu. Nah, hal yang paling sederhana, Al-Quran, kalau menurut Islam, Al-Quran itu tidak akan bisa ditafsirkan dan bisa ditiru manapun. Itu saya sudah jawab pertanyaan kakak ya, kira-kira seperti itu.
Ah, Ini jadi Nabi Muhammad apa tuh sebelum dia disebut oh Muslim? bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Berarti intinya sudah ada prosesi perjanjian primordial, pengakuan dirinya sebagai Tuhannya, sudah terlembaga sebagai agama Islam di situ. Jadi apakah pertanyaan kan sebenarnya apakah Nabi Adam itu sudah Islam sejak dia Muhammad. orang manusia? Pertanyaan saya Nabi Muhammad bukan Nabi Adam. Oh, Nabi Muhammad. Iya. Bagaimana dari bisa tadi ulang pertanyaan? kan tadi saya bilang kan Nabi Muhammad di dalam Quran dikatakan sebagai Muslim yang pertama, betul? Ada dalilnya. Nah, Ya. sebelum Nabi Muhammad disebut Muslim pertama dan beragama Islam, dia beragama apa? Tuh, Mm-mm. pertanyaan saya. Apa dalilnya biar jelas kita nggak diskusinya nggak bias. Dalil Kalau yang di kakak Quran, tahu di apa Quran dalilnya? kan ada dikatakan ya, Quran surah bentar ya. Dikatakan Nabi Muhammad adalah Muslim pertama. Berarti ya kan? Nih ada dalilnya Pak. Bentar ya. Ya. Emang belum pernah baca? Nggak, saya tanya kalau kakak pasti kakak bertanya pasti kakak udah tahu. Iya. Ini kan dikatakan ya. Ini di surah Az-Zumar ayat 12 kan dikatakan dia adalah Muslim yang pertama. Ya kan? Aku Ya. diperintahkan untuk menjadi Muslim pertama di surah Az-Zumar ayat 12. Nah, pertanyaan saya itu, sebelum dia menjadi Muslim yang pertama, berarti masa kenabiannya kan? Ini kan waktu turunnya Quran kan? Nah, sebelum dia menjadi Muslim, dia agama apa sih Pak sebelumnya? Ya, kira-kira kalau prasyarat berislam apa kira-kira prasyarat berislam? Prasyarat Syahadat. berislam kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, spirit yang dibawa oleh Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa adalah spiritnya adalah kalimat syahadat. Adam bersahadat gimana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cemana itu konteksnya? Orang berislam Emang bukan udah saja ngomong harus waktu itu? mengucapkan, Kak. Nah, ini Orang aja dulu deh. berislam di dalam Muhammad Islam. sebelum dia menjadi Muslim pertama sesuai dalil. Enggak boleh jauh dari situ. Kita nggak boleh jauh dari konteks itu. Kan begini, Kak. Di dalam Islam bersahadat tidak menentukan, mengucapkan syahadat tidak menentukan Anda berislam. Misalnya begini, kalau saya bilang ke kakak, coba kakak mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah kakak sudah berislam? Kan tidak. Kan tidak. Pertanyaan tadi kan Anda bilang syarat. Iya, makanya Mungkin saya tidak jelaskan. orang disebut Islam kalau dia tidak bersahadat. Mungkin tidak. Bagaimana? Mungkin tidak ada orang disebut Islam kalau dia tidak bersahadat. Kan prasyarat berislam. Lah kalau bagaimana dengan orang yang nggak bisa Makanya oke, pertanyaan saya Iya, sebelum Nabi makanya Muhammad itu, Kak. Muslim Iya, dan makanya. menjadi nabi beragama Makanya Islam, tadi saya jelaskan dia agama kan, Nabi Allah apa? Muhammad. Makanya tadi saya jelaskan spirit yang dibawa. Saya tawarkan bertanya, nggak mau, tanya aja. Pertanyaan saya simple loh, simple banget. Astaga Tuhan, enteng kali lu pertanyaanku. Sikit ajanya, Buddha kah, Hindu kah, Oten kah, apa tinggal itu aja. Bawa primordial segala. Saya bukan nggak tahu. Syarat jadi Muslim itu harus mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Ya nggak mungkin. Allah lah susah. Putar-putar aku udah kayak bayang dalam rahim mamaku terlilit tali usir. Udahlah, aku tuh nanya tuh, yang kicik-kiciknya. Si Adam. Gak ada aku tanya si Adam. Bawa si Adam. Nanti dibawa lagi siapa? Kan udah aku bilang pertanyaanku nih, ya ampun, anak-anak kecil. Udahlah. Jangan ini aneh-aneh. Nanti ku siapkan lagi pertanyaan lain lagi. Ya, kalian siap-siap aja. Kalau pertanyaan itu memang lain dari yang lain, udah kalian paham itulah.
katanya. Ketemu orang pintar langsung diturunkan. Nggak dapat aku jawabannya, udah 20 menit. Itu loh Bunda Humaira. Cak kaulah Bunda Humaira, kaulah cuy. Kau jawab dulu lah sebelum dia menjadi Islam apalah agamanya. Udah kau aja lah. Jauh kali aku sampai ke Adam aku. Janganlah, abad 6 aja nanti ku tanya. Pertanyaanku nanti melebar tuh, abad 6 itu udah ada belum? Nah, kok bisa jawab nggak Riko? Tentang apa tuh Kak? Burak-burak kau udahlah, cabut lah kau. Pura-pura tiba-tiba kau, ibarat kata kau udah ngutang terus tiba-tiba, aku utang ya, waktu ditagih. Pura-pura kau dari tadi di situ nonton aku, kau dari mulai aku live ya. Udah 1 jam 10 menit kau di sini. Percaya peke. Ayo cerita kau. Dah aku sikit-sikit aja nanya. Udah makanya saran aku kalian aja nanya. Nanti kalau aku yang jawab nanti ribet. Halo Abdul Roub. Halo, malam. Iya, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa, Pak? Masalah ini sensitif gak ya ini ya? Masalah kekuasaan Tuhan di Emang kekuasaan Tuhan punya Kristen. masalah? Harusnya punya masalah dalam Kristen. Emang yang bermasalah siapa sih? Kok pakai masalah? Kekuasaan Tuhan Kristen tentang orang-orang yang berbuat buruk. Kekuasaan Tuhannya Kristen dengan orang yang berbuat buruk. Oh, maksudnya yang kemarin itu kalian berbuat buruk di Sukabumi itu, terus Tuhan kami seolah-olah nggak berkuasa gitu. Yang mana? Orang yang berbuat buruk itu apakah seizin Tuhan, seizin kekuasaan Tuhan atau tidak itu? Manusia punya kehendak. Manusia itu suka melawan Tuhan. Itulah dosa. Jadi kalau ada keburukan yang dilakukan manusia, itu karena dia melawan Tuhan. Bukan dari Tuhan berarti ya? Enggak lah, dari Tuhan itu yang baik, bukan yang melawan-melawan gitu. Berarti kuasa Tuhan tidak sampai ke orang-orang buruk tersebut. Manusia kan dikasihnya kehendak bebas, Bang. Dikasih kehendak bebas. Berarti Iya, Tuhan tidak dikasih bisa. pilihan mau berbuat dosa atau tidak. Berarti Yesus tidak bisa ikut sabar. campur. Nanti baru dihukum ketika dia masuk dalam penghakiman. Berarti Kan dia Tuhan tidak itu bisa ikut baik. campur ya. Bukan nggak bisa ikut campur. Tuhan itu kan baik, memberikan kamu kesempatan untuk bertobat. Tuhan itu kan nggak walaupun dia punya kuasa, dia kan nggak sewenang-wenang itu. Kayak abang buat salah, hukum ini kan berkuasa misal di Indonesia, nggak langsung kau datang buat salah dipancung kepala, kan nggak mungkin. Iya Dia kan? tetap menyiksa orang di Pasti ada neraka ya. dikasih kesempatan untuk bertobat. Berarti Ini dia- relate tapi- aja bang. Iya, tapi dia tetap menyiksa orang di neraka ya nanti ya. Iya dong, pada akhir zaman dia akan menghakimi semua orang. Jadi Bagi kalau yang tidak menurut beriman. sebentar, menurut Anda, memangnya kalau Anda berdosa itu atas kuasa Allah? Iya, Berarti Anda berdosa karena kehendak Dia. karena semua makhluk dikuasai oleh Allah. Oke, berarti ketika Anda berdosa, otak dari dosa itu adalah Tuhan Anda gitu. Bukan otak dari dosa. Kita ditetapkan untuk melakukan dosa itu. Anda ditetapkan melakukan dosa. Iya, walau berarti gini. Berarti saya ditetapkan untuk tidak sesuai perintahnya. Akhirnya saya berdosa. Gitu. Berarti ke Anda kalau misalnya nanti dihukum, Anda harus bilang, Nah, kamu yang menciptakan kan saya, terserah saya Tuhannya. Gimana? oh Tuhan suka-suka hatinya. Iya Walah. itu. Tuhan bebas. Coba sekarang ya. saya tanya Anda bisa nggak suka-suka hati Anda? Misal Anda sebagai warga negara Indonesia, ada Kalau lampu warga merah nggak Anda bisa. lempar, gitu kan nggak tahu aturan kan?
Anda Gini, mau saya jawab ya. ketemu orang, Saya Anda jawab. tendang Saya kepalanya. Anda manusia aja punya aturan, Di dalam Bang. Islam ya, kekuasaan Tuhan tidak terbatas, beda sama di Kristen. Makanya Oke. saya tanya, Kalau begitu untuk apa dia? apakah tadi Kalau belum kamu gitu untuk jawab apa ya? dia kasih hukum? Apakah ya kekuasaan Tuhan di dalam Kristen terbatas? Buktinya dia tidak mengatur orang yang berbuat jahat. Berarti dia tidak menguasai iblis dong kalau gitu. Tidak menguasai tentara Romawi yang menyalib Yesus. Bukan tidak menguasai iblis, tidak Berarti menguasai kuasanya tentara terbatas. Romawi. Mana Bang. ada Tuhan terbatas gitu. Aduh. Sekarang saya tanya Anda, kalau Loh, Anda itu jelaskan dulu gimana itu? jelaskan apa? Tadi udah saya jelaskan, Gimana? manusia diciptakan Tuhan Kristen kok memiliki pilihan kuasanya itu tadi. terbatas. Bukan terbatas. Dia memberikan manusia ini pilihan. Manusia itu diciptakan bukan kayak robot. Udah jadi dilempar, udah jadi dilempar. Kan Tuhan saya nggak gila. Tapi Tuhan Saya kasih tahu Anda, manusia yang punya otak aja, Bang. Ketika dia buat anak, terus anaknya dibun-bun, itu kan nggak berotak, nggak beradab, Bang. Mau nggak? Oh, pernah nggak? Pertanyaan saya adalah gini, kalau memang itu suka-sukanya Tuhanmu, Jangan untuk apa dimatiin diturunkan mikrofonnya. syariat? Untuk apa dikasih hukum? Untuk apa aturan ada kalau memang itu suka-sukanya? Nggak logis cara berpikirmu, Bang. Ih, ya ampun, pantas lah kalian senaknya udahlah, Bang. Kok ngeri kali aku. Terus untuk apa ada hukum? Terus untuk apa ada syariat? Ada aturan cebok tadi kata si Robi.